Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai konstruktor pada Java, ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa konstruktor ini sebenarnya adalah sebuah metode pada bahasa pemrograman Java, ya, pada sebuah kelas. Hanya saja perbedaan antara konstruktor dan metode itu terletak pada eh, beberapa hal. Nah, yang pertama, konstruktor memiliki ciri-ciri memiliki nama yang sama dengan kelasnya, ya. Kemudian, konstruktor itu tidak memiliki tipe nilai balik apapun, termasuk void, integer, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau metode biasa, dia ya memiliki tipe nilai balik, entah itu void, integer, dan lain-lain. Kemudian, eh, sebuah konstruktor itu dieksekusi secara implisit, sedangkan sebuah metode metode biasa itu dieksekusi secara eksplisit dengan mengetikkan perintah pemanggilnya, ya kan? Seperti itu. Nah, langsung saja kita ke program yang sudah saya buat, program sederhana ini. Ya, jadi pada program ini ada sebuah kelas, ya, kelas main, kemudian di dalamnya ada metode main, kemudian ada sebuah konstruktor, ya, yang bernama, ya tentunya namanya sama dengan kelasnya, ya. Nah, di sini kita lihat di baris ketiga itu terdapat sebuah variabel x, tipe datanya integer, ya. X tipe data integer. Kemudian di method main ini kita lihat di baris ke-10 kita mendeklarasikan sebuah objek bernama objek 1 yang dibentuk dari kelas main, ya. Dari kelas main. Kemudian di baris ke-11 kita menuliskan perintah untuk menampilkan isi dari variabel x pada objek 1. Nah, ketika kita run program ini, yang muncul adalah angka 5. Angka 5 ini diperoleh dari objek.x. Hanya saja, kalau kita melihat perintah pada method main ini, kita sama sekali tidak pernah menugaskan sebuah nilai untuk masuk ke variabel x. Namun ketika kita run, itu yang tampil adalah angka 5. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita mendeklarasikan objek 1, secara otomatis konstruktor ini tereksekusi. Sama seperti yang saya sebutkan tadi bahwa eh, sebuah konstruktor itu dieksekusi secara implisit, ya. Jadi ketika objek ini dibentuk pada perintah baris ke-10, itu secara otomatis ini akan dieksekusi juga. Sehingga angka 5 ini akan masuk ke variabel x, dan ketika kita menampilkan nilainya, mengakses variabel tersebut, ya tentu akan ditampilkan angka 5, ya. Nah, coba saya berikan contoh. Misalnya di sini saya deklarasikan sebuah variabel y lagi, ya. Kemudian kita coba akses di sini variabel y. Ini untuk membuktikan saja. Nah, kalau kita lihat di sini variabel y itu akan menghasilkan nilai menampilkan angka 0. Karena kenapa? Kita tidak pernah menugaskan sebuah nilai untuk masuk ke variabel y, ya. Kita tidak pernah menugaskan sebuah nilai untuk masuk ke variabel y. Kecuali misalnya seperti ini, ya. Misalnya objek 1.x sama dengan bukan x, ya, y sama dengan 10, anggaplah seperti itu. Sekarang kita coba cetak, maka yang tampil adalah angka 10 karena kita mendefinisikannya menugaskan nilai ini secara eksplisit, ya. Beda dengan variabel x yang di mana dia dieksekusi secara implisit, tidak terlihat pada saat kita mendeklarasikan objek ini, ya. Saya rasa itu penjelasan untuk konstruktor.
Eee, untuk lebih jelasnya lagi, saya coba berikan satu contoh ya. Misalnya saya membuat sebuah metode, agar kita bisa lebih memahami apa perbedaan antara konstruktor dan, metode biasa. Anggaplah misalnya saya membuat sebuah metode, kita pakai void saja, metode, hello misalnya, hello ya. Kita menampilkan ini system.out println halo Indonesia. Ya, kita cek. Oke. Ketika kita run, maka ya nilainya sama seperti yang sebelumnya kan. Ini tidak akan dieksekusi karena ini adalah sebuah metode. Metode ini akan dieksekusi, hanya akan dieksekusi ketika dia dipanggil. Misalnya seperti ini. Saya tambahkan, saya copy saja biar cepat. Objek satu, bukan, ini nggak usah. Jadi saya langsung saya seperti ini. Objek satu dot objek satu dot hello ya. Nah, ketika kita run itu akan tampil halo Indonesia. Nah, ini yang saya maksud tadi, kita harus, ketika kita menggunakan metode biasa, maka kita harus, eee, mengetikkan perintahnya secara eksplisit ya, beda dengan konstruktor yang ini tadi. Oke, saya rasa, itu yang bisa saya jelaskan mengenai konstruktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.